mulai dulu dengan satu garis besar kitab Rut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kulit dari kitab Rut. Jadi, Bapak Ibu nanti akan punya tugas ketika membedah kitab Rut, itu saudara akan membedah isinya. Nah, ini saya akan berikan kulitnya dulu ya. Bapak Ibu harus menangkap nuansa dari cerita ini. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu hanya menganggap, oh ini hanya sekedar cerita biasa. Tidak, ini satu cerita yang sangat luar biasa kalau Bapak Ibu bisa menangkap materi ini dengan baik. Nah, karena itu saya akan berikan sedikit latar belakangnya dulu. Saudara, ini kejadian terjadi pada waktu masa hakim-hakim, ya. Saudara bisa nanti kupas lebih jauh lagi apa artinya hidup pada masa para hakim atau zaman para hakim. Saudara akan tahu apa ya, kesedihan yang luar biasa yang dialami Israel pada saat itu. Nah, karena itu juga ada kejadian kelaparan di Israel. Nanti saudara akan hubungkan dengan beberapa ayat yang lain, bahwa kelaparan di Israel itu selalu bukan karena hanya lingkungan, gitu ya, tetapi ada campur tangan Tuhan di situ. Israel itu sungguh-sungguh ditinggalkan oleh Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Salah satu akibatnya adalah masa kelaparan di Israel yang terjadi cukup luar biasa di masa itu. Itu sebabnya yang membuat Naomi dan seluruh keluarga pindah ke negara lain, keluar dari Israel. Saudara bisa bayangkan, orang Yahudi itu sangat getol sekali untuk hidup di tanah airnya sendiri. Tetapi karena keadaan yang sangat luar biasa ini, mereka keluar dari Israel untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nggak ada ya orang pergi ke negara lain pindah seluruh keluarga ke negara lain itu bukan karena untuk apa? Untuk hidup yang lebih jelek, pasti tidak. Hampir semua orang pindah ke negara lain itu karena ingin hidup lebih baik. Nah, ini adalah yang dialami oleh seluruh keluarga Naomi. Pergi ke Moab. Nah, ini juga satu latar belakang yang sangat luas yang nanti saudara harus tangkap dan saudara harus kupas ketika diskusikan atau membedah kitab Rut, gitu ya. Mereka pergi ke Moab, satu negara yang sangat-sangat unik gitu ya, karena saudara harus nanti mempelajarinya dengan baik. Nah, ke tempat di mana mereka sangat asing, tidak tahu siapa-siapa, tidak punya keluarga dan lain-lain gitu ya. Tapi mereka rela lakukan itu untuk hidup yang lebih baik. Tetapi ketika di sana bukannya hidup yang lebih baik yang mereka dapat. Karena Naomi akhirnya kehilangan suami yang mati, bukan hanya itu saja, 2 anaknya menikah dengan orang Moab. Itu juga satu hal yang luar biasa, saudara. Pernikahan dengan bangsa lain oleh orang Yahudi itu juga satu aib yang luar biasa. Mereka bukan hanya menikah di sana, bahkan selama 10 tahun mereka menikah nggak punya anak. Saudara bisa bayangkan ya, orang Israel yang menikah dengan orang bangsa lain, dan udah gitu 10 tahun menikah tidak punya anak. Bukan hanya itu, akhirnya suaminya ini 2 anaknya yang orang Yahudi ini dua-duanya juga meninggal. Sehingga Naomi itu betul-betul akhirnya hidup sebatang kara, tidak ada suami, tidak ada anak lagi. Yang tinggal adalah 2 menantunya. Yang menantunya itu juga orang Moab atau orang asing gitu ya. Saudara bisa bayangkan betapa desperate-nya situasi Naomi saat itu. Nggak punya uang, nggak punya hidup yang baik, nggak punya keluarga, ditinggalkan anaknya yang seharusnya nanti akan memelihara dia pada waktu tua juga tidak ada. Dan sekarang ada 2 orang menantunya, walaupun mereka orang baik-baik, tapi mereka orang Moab gitu ya. Dan itu bukan hal yang gampang. Sehingga Naomi ketika mendengar bahwa Tuhan memulihkan Israel, artinya Tuhan sudah mengangkat malapetaka yang dijatuhkan Tuhan kepada Israel karena ketidaktaatan, lalu Naomi ingin kembali ke Bethlehem lagi. Jadi perjalanan dari Bethlehem pergi ke Moab, pulang ke Moab dengan tidak punya apa-apa untuk kembali ke Bethlehem. Nah, ini adalah latar belakang dari kitab Rut. Saudara bisa bayangkan keadaan mereka, khususnya keadaan Naomi yang nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya penghasilan, sudah tua, dan harus kembali ke tanah airnya dengan tidak punya apa-apa. Nah, ini adalah setting yang saudara harus tangkap baik-baik supaya saudara mengerti seluruh nuansa dari cerita ini, ya. Nah, di tengah keadaan itu adalah intro ya. Kemudian pasal 1 saudara akan mulai melihat tokoh yang
nanti akan menjadi tokoh utama, yaitu Rut. Ya. Ini adalah judul-judul dari perikop yang ada di kitab Rut, ya, Rut dan Naomi. Nah, nanti saudara akan melihat kenapa Rut ingin bersama dengan Naomi dan kenapa itu penting, ya. Saudara ikut dengan mertua itu satu hal, dengan mertua dan pergi ke negara lain itu juga hal yang lain, dan itu bukan untuk hal yang lebih baik. Mungkin untuk lebih baik, tapi yang jelas Rut tidak tahu bagaimana keadaan Israel. Ketika dia mau pergi dengan Naomi itu pergumulan yang sangat besar. Nanti saudara akan mengupasnya, yang ada di dalam pasal 1, itu bukan hal yang umum, itu bukan hal yang biasa. Dan ada satu kondisi di mana Rut itu menempatkan diri di tempat yang sangat berbahaya. Karena bangsa Moab adalah musuh utama dari bangsa Israel, dan dia sebagai orang Moab harus pindah ke Israel, di mana semua orang membenci orang Moab, gitu ya. Dan keadaan Rut pindah itu dalam keadaan di mana kemungkinan nyawanya pun akan sangat terancam. Nah, saudara nanti akan kupas itu baik-baik. Sampai akhirnya kepada pasal 2, saudara lihat ada satu tokoh yang muncul, yaitu Boas. Ya, ketika Rut masuk ke tanah Israel, dia tahu ibu mertuanya tidak bisa apa-apa, tidak mungkin lagi bekerja karena sudah tua, maka dialah yang harus bekerja mencari makan. Maka dia pergi ke karena di situ sedang ada panen, gitu ya, maka dia bersama-sama dengan orang-orang yang miskin untuk pergi memungut bulir gandum. Nah, saudara nanti akan mengupas lagi apa artinya memungut bulir gandum dan kenapa itu ditujukan kepada orang miskin. Itu ada sejarahnya, gitu ya. Saudara nanti akan mengupas sejarah baik dari Ulangan, baik juga dari Imamat, gitu ya, tentang aturan yang diberikan oleh Tuhan untuk orang-orang miskin itu boleh pergi ke ladang gandum dan memungut, gitu ya. Dan di sana dia bertemu dengan Boas, kebetulan ternyata adalah sanak dari suami Naomi, ya. Ini seperti cerita telenovela, ya. Hampir impossible terjadi, tapi it happen, itu benar-benar terjadi. Jadi saudara bisa lihat itu adalah tangan Tuhan. Sutradara dari telenovela ini, kalau dibilang telenovela, itu adalah Tuhan. Dan saudara nanti akan melihat betapa luar biasanya pertemuan itu, dan akhirnya Naomi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya, karena di dalam hukum Israel itu ketika suami meninggal, anak meninggal, dan dia tidak punya keturunan, itu menjadi sangat luar biasa karena tanah yang dulunya sudah dijual seharusnya boleh ditebus, tetapi karena tidak ada orang yang bisa menggantikan, karena mereka nggak punya uang kan, menggantikan uang yang harus menebus tanah itu tidak ada, dan lain. Dan nanti akan mengupas itu cerita sangat luar biasa. Saudara akan melihat detailnya dengan sangat baik sekali kalau saudara belajar dengan baik-baik. Nah, kemudian di pasal 3, saudara akan lihat bagaimana Boas akhirnya bukan hanya bertemu dengan Rut, tetapi juga memberikan perhatian terhadap Rut karena kasus, bukan karena hanya cinta buta. Banyak orang melihat kitab Rut sebagai kitab romance, ya. Ya betul ada romansnya, tapi more than just romance. Bukan hanya romance, tapi ada rencana kekal Allah di sana yang saudara nanti akan lihat dan kupas dengan baik-baik, sehingga Boas membuka diri, Rut membuka diri, dan Boas membuka diri untuk melihat kebutuhan yang lebih besar daripada hanya romance, gitu ya, bukan hanya cinta saja, tetapi satu milik pusaka yang harus diselamatkan, gitu ya. Nah, kemudian pasal 4 saudara akan melihat Rut akhirnya menikah dengan Boas. Dan itu menjadi satu peristiwa yang luar biasa, karena hanya sekedar menebus tanah dan menebus keturunan, milik pusaka keturunannya, tetapi juga ada unsur tanah yang saudara nanti akan lihat menjadi hal yang sangat penting sekali di dalam sejarah Israel dan juga dalam prinsip Israel tentang perjanjian. Tanah itu menjadi satu hal yang luar biasa. Kenapa diperjuangkan luar biasa? Saudara harus belajar itu, gitu ya, sehingga saudara mengerti artinya. Kemudian
di bagian penutup, saudara akan melihat ternyata seluruh grand plan ini, seluruh rencana besar ini akan sampai kepada klimaksnya, kepada klimaksnya, yaitu ketika Rut dan Boas melahirkan seorang anak, ya, dan saudara akan melihat beberapa level penebus gitu ya. Ini satu-satunya di seluruh Alkitab ada kata bahwa Boas adalah juru selamat. Ya, nah, kenapa? Saudara harus mengupas ya itu nanti ya. Nah, di dalam penutup saudara akan melihat ternyata Boas dan Rut melahirkan seorang anak yang namanya Obed, dan Obed melahirkan orang tua dari Daud, ya, Isai, yang saudara akan melihat ini bukan hal yang kebetulan, jelas Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Saudara akan melihat ini menjadi cerita yang luar biasa. Detail-detailnya dari pasal 1 sampai pasal 4 itu nanti saudara harus mengupas. Kalau tidak, saudara hanya akan melihat kulitnya saja, which is sangat sayang sekali ya. Nah, itu yang saya bisa berikan dengan garis besar supaya saudara tidak lagi mengupas kulitnya nanti. Ketika saudara di kelompok diskusi, jangan lagi mengupas kulitnya. Kulitnya sudah saya bahas, saudara mengupas dalam-dalamnya. Sehingga saudara mendapatkan kekayaan dari seluruh kitab ini. Ya. Nah, berikutnya, ini adalah ayat yang menjadi kunci ketika Rut berkata, di mana engkau akan menetap, aku pun akan menetap, bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Saudara, ini salah satu yang menjadi momen di mana klimaks itu mulai naik ketika Rut mengakui Allah Israel sebagai Allahnya melalui Naomi. Nah, saudara akan mengupas bagaimana hubungan antara Naomi dan Rut, kenapa Rut bisa mengatakan kata-kata yang luar biasa ini, bahkan dari mulut seorang kafir akan keluar kata Tuhan. Kalau saudara melihat dalam Alkitab TB, Tuhan dalam huruf besar semuanya, artinya itu Allah Yahweh. Berarti dia sudah punya relasi yang luar biasa dengan Allah Israel. Nah, saudara akan mengupas bagaimana Rut bisa sampai ke sana gitu ya. Saudara harus mengupas itu. Nah, ini agenda yang akan saya paparkan hari ini. Selain tadi garis besar adalah prinsip umum menggali Alkitab, kitab Rut, dan juga dengan metode sabda, dan juga pelaksanaan kelas diskusi, dan bagaimana saudara nanti akan menjalankan diskusi. Saya mulai ya dengan prinsip umum menggali Alkitab. Saudara, apakah kitab Rut ini adalah buku? Ya. Apakah kita membedah kitab Rut itu sama dengan buku-buku yang lain? Ya dan tidak. Di satu pihak iya, karena itu adalah karya sastra, tetapi tidak, karena karya sastra ini karya sastra khusus yang isinya adalah firman Tuhan. Jadi saudara memperlakukan kitab Rut dengan dua cara, dengan sebagai buku, tetapi juga sebagai firman Allah. Nah, untuk menggali Alkitab atau buku yang adalah kitab suci, maka saudara diminta untuk mengikuti satu prinsip. Kalau tidak, saudara akan menggali Alkitab ini dengan cara yang sangat tidak pada tempatnya atau tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, ini prinsip umum aja. Pertama, saudara baca, teliti teks Alkitab. Jadi saudara menguasai, saudara jangan membaca banyak tafsiran yang lain, saudara jangan membaca banyak artikel tentang Rut, saudara jangan lakukan itu dulu gitu ya. Yang paling penting adalah saudara membaca Alkitab dulu. Makanya saudara semua peserta yang akan mengikuti kelas Rut, saudara wajib boleh membaca, boleh mendengar, boleh menonton. Dengan apa yang sudah diberikan oleh admin, saudara bisa lakukan tiga-tiganya. Tapi akan sangat baik tiga-tiganya. Saudara baca dulu, kemudian saudara dengar audionya, kemudian ketiga saudara menonton ya kitab Rut. Nah, saudara setelah membaca dan meneliti seluruh kata-kata yang di dalamnya, saudara lakukan studi kata. Nah, ini sangat penting banget. Alkitab itu ditulis dengan nafas Allah dan tidak ditulis dengan sembarangan. Karena itu saudara harus memperhatikan setiap kata yang ada di situ. Semuanya punya makna, semuanya punya relasi, semuanya punya hal-hal yang harus dikaitkan satu dengan yang lain. Karena Rut ini satu bagian dari seluruh Alkitab ya.
Jadi bukan berdiri sendiri hanya sebagai buku, tapi itu punya kaitan yang luas dengan kitab-kitab Alkitab yang lain. Ya, itu pertama. Jadi saudara harus baca, tidak ada cara lain kecuali saudara baca. Ya, nah saya akan share screen yang lebih besar supaya lebih baik saudara bisa melihat. Yang kedua, pelajari konteks Alkitab. Saudara, saya tadi katakan Rut itu tidak berdiri sendiri, ya, punya konteks luas dan punya konteks sempit, punya konteks dekat dan punya konteks jauh. Nah, oke, saya akan jelaskan ya. Konteks dekat artinya ketika saudara memilih atau ingin meneliti satu ayat, maka saudara harus membaca ayat-ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Akan sangat disarankan saudara membaca seluruh perikop. Ya, kalau saudara tertarik dengan satu ayat, maka saudara membaca seluruh perikop. Akan sangat lebih baik lagi kalau saudara membaca seluruh pasal. Nah, cara kita akan membedah kitab Rut, setiap hari saudara akan membedah satu pasal. Karena itu saudara membaca seluruh pasal dengan sangat baik dan sangat dekat. Saudara membaca setiap kaitan yang ada di dalamnya, bukan hanya kata-kata penting, juga kata-kata yang diulang-ulang, seperti kata Moabite, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, perempuan Moab itu diulang-ulang beberapa kali. Kenapa? Itu karena penting, bukan karena kecerobohan penulisnya, enggak, itu disengaja. Nah, itu kenapa diulang-ulang? Karena itu penting, gitu ya. Nah, kemudian ada konteks jauh. Konteks jauh saudara membaca seluruh kitab Rut, ya. Dan itu akan sangat baik saudara membaca bukan hanya pasal 1, 2, 3 dan 4, tapi saudara juga ayat-ayat yang ada di dalamnya yang ada kaitan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab, ya. Oke, kemudian masing-masing kitab itu ditulis dalam konteks zaman tertentu dan latar belakang budaya tertentu. Seperti Rut ini, saudara harus melihat konteks zaman ketika ini ditulis, yaitu pada zaman hakim-hakim. Ya, kemudian di dalamnya ada banyak sekali latar belakang budaya. Misalnya budaya tadi orang miskin boleh memungut bulir gandum, itu budaya. Kemudian juga kenapa tanah itu harus ditebus, kalau udah dijual itu boleh kembali lagi, itu juga budaya. Dan lain-lain juga sejarah yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel, terutama hubungan antara orang Israel dengan orang Moab, itu juga latar belakang yang sangat kental yang saudara harus pelajari. Kalau enggak, saudara akan miss a lot of things. Ya, saudara harus belajar dengan baik. Kemudian berikutnya, prinsip memikirkan sesuai dengan tujuan penulis Alkitab. Nah, ketika saudara membaca Alkitab, membaca Rut, jangan saudara pikir saudara membaca untuk tujuan saudara mengerti dengan pengertian saudara sendiri. Saudara harus bisa sampai pada tujuan penulis Alkitab. Kenapa kitab Rut ini ditulis oleh penulisnya, yang sebenarnya masih kurang jelas, banyak orang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Samuel, gitu ya, karena kitab Hakim-Hakim juga ditulis oleh dia, dan ini pada zaman kitab Hakim-Hakim dan lain-lain ya. Nah, saudara harus bisa mengerti kenapa penulis memakai kata ini, kenapa penulis menunjuk ini, bukan pengertian saudara, oh menurut saya kitab ini ditulis atau kata-kata ini dipakai karena ini. Itu hampir dibilang saudara akan sampai kepada tujuan yang salah. Saudara harus menanyakannya ini, kenapa penulis mengatakan itu? Kenapa penulis menyebut ini? Kenapa penulis memakai budaya ini, menyebut budaya ini? Jadi bukan pengertian saudara, tapi apa tujuan penulis menuliskan itu? Itu sangat penting sekali. Kalau enggak, saudara akan salah mengerti dan saudara akan memakai latar belakang dan seluruh kitab Rut ini diterapkan pada zaman sekarang. Tidak. Ini harus saudara melihat dengan cara pandang penulis saat itu menuliskan kitab ini. Ya, kalau saudara memandang kitab Rut dengan kacamata sekarang, itu aplikasinya. Tapi itu bukan arti atau pengertian atau makna dari ketika ditulis oleh penulisnya. Ya, saudara harus bisa membedakan itu. Kemudian yang terakhir, simpulkan dalam keseluruhan kebenaran Alkitab. Alkitab ini seluruhnya adalah firman Allah. Ya, dan menjadi satu kesatuan, menjadi Alkitab, 66 buku. Nah, di dalam seluruh kitab ini tidak ada yang kontradiksi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena penulisnya adalah Allah. Penulis utama, mungkin yang saudara lihat di layar, itu adalah Allah. Dan Allah tidak mungkin salah menuliskan itu. Nah, karena itu saudara harus menghandle atau memperlakukan
firman Allah itu sebagai firman Allah, bukan hanya sebagai tulisan manusia. Nah, karena itu saudara, ketika saudara mengartikan, melihat makna atau mencari tujuan kenapa penulisnya menulis ini dan itu, maka saudara harus mengkaitkan itu juga dengan keseluruhan konsep atau prinsip firman Tuhan yang lain. Jangan sampai saudara mengambil prinsip tertentu dari satu kitab, tapi ketika dibandingkan dengan kitab yang lain, loh, kok jadi salah gitu ya. Nah, itu berarti saudara memberi makna yang salah. Tidak mungkin akan salah satu kontradiksi dengan yang lain. Nah, karena itu saudara harus melihat keseluruhan kebenaran Alkitab. Jangan hanya satu bagian dan saudara comot itu dan saudara lepaskan dari seluruh konteks Alkitab. Itu penting. Nah, bagaimana ini dipraktekkan nanti di dalam kitab Rut, kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini saya memberikan peringatan kepada saudara dari 2 Timotius 2 ayat 15. Lakukanlah yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu dengan layak di hadapan Tuhan, sebagai pekerja yang tidak perlu malu, dan telah mengajarkan perkataan kebenaran dengan tepat. Atau dalam ini mungkin terjemahnya kurang gigit gitu ya. Saya taruh itu dalam bahasa Inggrisnya karena itu sangat jauh lebih kuat. Correctly handle the word of truth. Bagaimana saudara itu bukan hanya mengajarkan ya, tetapi memperlakukan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Ya, tidak dengan ceroboh, tidak dengan salah, tapi dengan benar. Nah, itu sangat penting karena itu ketika saudara membedah kitab Rut, ingat ini adalah firman Tuhan yang harus saudara handle, gitu ya. Oke. Nah, kita akan memakai metode sabda untuk saudara bisa mempermudah cara menggali Alkitab dengan latar belakang yang kemungkinan banyak dari saudara mungkin bukan dari sekolah teologi yang biasa mempersiapkan firman Tuhan gitu, atau tidak punya latar belakang belajar mata kuliah tertentu untuk menafsirkan firman Tuhan, maka kita akan dibantu dengan metode sabda yang memakai prinsip-prinsip yang kita sudah lakukan hampir lebih dari 10 tahun, dan kami melihat bahwa metode sabda ini cukup baik sekali dipakai untuk khususnya orang awam mempelajari Alkitab dengan baik. Karena itu, saudara, saya tidak akan secara detail karena saudara bisa nanti melihat tutorialnya bagaimana metode sabda dipakai, dan juga ada videonya, saudara bisa nanti pakai nanti admin akan memberikan informasi lebih jauh ya. Tetapi secara umum saja satu persatu saya akan sebutkan. Jadi sabda ini, metode SABDA ini adalah singkatan dari simak, analisa, belajar, diskusi, doa, dan aplikasi. Nah, kita akan lihat satu persatu. Simak itu saudara harus membaca, mendengar, menonton seluruh kitab Rut. Saudara untuk bisa saudara memahami cerita, karena Rut itu adalah genre dari Rut itu adalah buku narasi, maka ini atau sejarah, maka saudara harus memperlakukan buku Rut itu sebagai satu cerita, ya. Nah, untuk itu saudara harus bisa menyimak satu persatu apa yang terjadi di sana, karakter tokoh-tokohnya siapa, kemudian di mana kejadiannya, ini pakai 5W dan 1H. 5W itu adalah who, siapa saja yang terlibat di sana, where, di mana kejadian ini, kemudian when, kapan ini kejadian. Sangat menentukan untuk melihat latar belakang budaya dan juga latar belakang sejarah yang terjadi, kemudian juga whom dengan apa saja yang orang-orang lain yang terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, saudara pakai how juga 1H untuk saudara bisa melihat keseluruhan cerita dalam setiap pasal. Jadi setiap pasal kalau bisa saudara lakukan 5W dan 1H ini, sehingga saudara sungguh memahami atau menguasai ceritanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah analisa. Mulai teliti, amati kata-kata, frasa-frasa penting, atau frasa-frasa yang sulit, atau kata-kata yang sulit yang saudara tidak biasa dengar, atau frasa baru yang saudara baru dengar, misalnya kata Moab, itu hal yang baru bagi kita karena mungkin saudara belum pernah mempelajari secara khusus tentang Moab. Kemudian juga kata-kata yang diulang-ulang. Nah, lakukan studi kata atau studi frasa tersebut untuk pemahaman yang maksimal. Saudara nanti akan dibantu oleh moderator dengan
referensi-referensi seperti kamus, Alkitab, ensiklopedia, dan lain-lain. Sehingga ketika saudara nanti memilih kata sulit yang ingin saudara pelajari, maka saudara akan punya alat-alat yang membantu. Ya. Kemudian belajar. Saudara mempelajari seluruh temuan dari simak dan analisa itu, lalu dengan pimpinan Roh Kudus saudara simpulkan pelajaran apa yang saudara dapatkan. Nah, karena ini adalah cukup luas, tetapi saudara cuma punya waktu 1 hari, maka sekarang saudara akan diajarkan untuk belajar secara kolektif. Saudara hanya akan diminta memilih satu kata penting yang saudara ingin kupas dengan baik, teman-teman yang lain akan mengupas kata yang lain, dan nanti kalau digabung, saudara akan mendapatkan pelajaran yang sangat kaya dengan satu pasal. Ya, itu cara kita untuk belajar kolektif sehingga saudara bisa mendapatkan semaksimal mungkin. Ya, dan pelajaran apa yang saudara dapat, lalu aplikasinya. Nah, ini saudara diskusikan, artinya saudara bagikan, saya nanti bagaimana membagikan, lalu saudara akan aplikasikan bagaimana itu bisa menolong pertumbuhan rohani saudara. Nah, itu ya secara singkat metode yang akan kita pakai untuk membedah kitab Rut. Nah, ini keseluruhan yang saudara bisa lihat, saudara bisa pakai untuk mengingatkan saudara. Berikutnya, pelaksanaan kelas diskusi bedah kitab. Gimana caranya? Peserta harus sudah membaca seluruh kitab Rut. Saya harap saudara sudah ya, dan melakukan penggalian pasal secara pribadi lebih dahulu dengan metode SABDA. Jadi tadi metode yang saya kasih, saudara lakukan dulu secara pribadi, dan saudara punya catatan. Setiap hari saudara menggali satu pasal, dan satu kata penting, atau satu frasa penting, atau satu setengah kalimat, atau satu kalimat penting. Ya, dan teman yang lain akan mengupas yang lain, ya. Nah, kemudian bagikan hasil penggalian itu yang saudara lakukan secara pribadi sesuai dengan format yang saya berikan ke grup. Nah, format itu apa? Kata-kata penting yang saudara pilih, saudara sebutkan. Lalu, kenapa kata-kata penting atau frasa penting ini saudara pilih? Saudara kan gali sendiri tadi, entah lewat kamus, ensiklopedia, studi kata, atau apapun ya dari kamus-kamus atau dari buku-buku alat-alat biblika yang saudara pakai, lalu bagikan pokok pikiran dari kata frasa yang saudara pilih tadi, yang saudara kupas secara khusus tadi. Nah, kemudian pelajaran apa yang saudara dapat? Jadi setelah saudara pilih, saudara kupas, lalu saudara pelajaran apa yang saudara dapat dari itu, lalu apa aplikasi yang dari pelajaran yang saudara dapat. Lalu saudara diskusikan hasil penggalian dengan rekan-rekan yang ada di kelas. Jadi masing-masing akan bawa satu penggalian, lalu saudara akan diminta untuk merespons kepada penggalian teman yang lain, dan penggalian saudara akan direspon oleh teman yang lain, sehingga boleh semakin dalam. Nah, saya akan berikan lebih dalam lagi dengan cara seperti ini. Prosesnya. Jadi pertama, saudara pilih kata yang penting dalam setiap pasal. Jadi kan satu hari kan satu pasal. Saudara pilih kata-kata, maksudnya lebih dari satu kata boleh, atau satu kata juga boleh, atau frasa yang penting dalam setiap pasal. Ya. Nah, kemudian kata-kata itu saudara apakan? Saudara gali dengan beberapa alat-alat. Misalnya kalau saudara ingin apa itu kata Yunaninya atau bahasa asli dari Alkitab kata itu, apakah ada kepentingannya atau tidak. Kemudian saudara lihat dari penjelasan, maksudnya kalau saudara misalnya memilih kata perempuan Moab, misalnya, apa itu penting, saudara gali. Oh, karena begini-begini. Oh, dulu di dalam sejarah bangsa Israel dan Moab itu ada peristiwa seperti ini, sehingga kata perempuan Moab itu menjadi satu tanda kutip yang sangat penting banget gitu ya. Bukan hanya sekedar perempuan Moab, tapi itu punya latar belakang sejarah yang luas. Nah, saudara sampaikan itu, kenapa itu penting, dan kenapa itu menjadi bagian yang utama yang saudara harus lihat di dalam seluruh buku-buku kitab Rut nanti, gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, pelajaran apa yang sudah dapat setelah menggali kata-kata atau frasa yang penting itu tadi, gitu ya. Nah, saudara pasti, oh berarti begini, gitu ya. Ketika saya belajar perempuan Moab, ternyata itu sangat menolong saya untuk melihat bagaimana ini, gitu ya. Nah, saudara bisa jelaskan nanti. Kemudian aplikasi apa yang lakukan dengan pelajaran yang saudara dapat itu, ya.
Itu secara umum. Lalu kalau saudara ingin melihat lebih jauh, kata penting itu apa toh Bu? Maksudnya apa gitu ya? Saya berikan contohnya ya. Di Kitab Rut pasal 1. Kata-kata yang merah-merah ini saya anggap penting karena itu punya latar belakang, punya kepentingan dan punya sejarah, baik itu sejarah politik, sejarah kata itu sendiri atau lain-lain. Misalnya, zaman para hakim memerintah. Kenapa? Zaman para hakim memerintah itu perlu disebutkan di sini dan kenapa itu memberi setting untuk seluruh plot dari cerita ini. Nah, saudara harus menggali itu penting. Kemudian kelaparan di tanah Israel. Kelaparan di tanah Israel, di Israel itu berapa kali terjadi kelaparan? Dan kalau terjadi kelaparan itu biasanya karena apa? Nah, saudara bisa gali itu, cari latar belakang yang saudara supaya saudara melihat, oh ternyata ini ada hubungannya dengan Tuhan misalnya ya, dan saudara ceritakan. Selain itu kata Bethlehem, mereka berdua, Naomi dan istrinya dan anaknya itu berasal dari Bethlehem Yehuda. Nah, saudara bisa gali tempatnya di mana, kemudian kenapa kok bisa pergi, padahal Bethlehem itu artinya adalah ini, sangat bertentangan sekali kalau itu terjadi kelaparan di sana dan lain-lain gitu ya. Kemudian Moab, itu tadi saya sudah jelaskan. Kemudian orang asing, menetap di sana sebagai orang asing. Nah, ini kata yang penting nih. Kenapa itu dianggap hanya apakah itu hanya imigran? Enggak. Itu sangat penting sekali untuk saudara melihat latar belakang orang Yahudi yang sebagai orang asing di tempat lain itu bagaimana keadaannya dan bagaimana sengsaranya dan bagaimana penghinaan itu dan lain-lain. Saudara bisa kupas. Kemudian ada semuanya orang Efrata dari, nah itu apakah ada istilah khusus? Kalau ternyata saudara selidiki, ternyata kok tidak ada kepentingan, misalnya, ya saudara tinggalkan, saudara cari yang saudara tahu bahwa itu punya kepentingan terhadap keseluruhan cerita dari seluruh pasal ini, gitu ya. Nah, sekali lagi tadi perempuan Moab, karena itu kenapa itu penting? Karena itu diulang-ulang di beberapa pasal yang lain itu selalu muncul perempuan Moab. Nah, saudara akan bisa lihat itu. Kemudian 10 tahun lamanya ini Rut yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian tidak punya anak, keturunan gitu karena dua anaknya juga mati, jadi tidak ada penerus dari keturunan ini karena laki-laki itu dianggap sebagai penerus dari keturunan dan itu sangat penting. Dan keadaan Naomi yang pada saat itu ada di tempat asing dan bagaimana dia kembali, kenapa itu sebagai penghinaan kalau itu kembali dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada kata Tuhan yang dalam huruf besar semuanya. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dan ini yang menjadi motivasi kenapa Naomi pulang ke Bethlehem. Nah, kenapa ini penting? Nah, saudara bisa kupas itu. Nah, seperti itu ya contohnya ya Bapak Ibu. Bagaimana mencari kata-kata penting? Saudara harus melihat satu persatu setiap kata yang ada di dalam pasal itu. Saudara melihat mana yang penting, kenapa itu penting, saudara harus belajar baik-baik. Dan saudara memilih satu saja. Nanti teman yang lain akan memilih yang lain. Gitu ya. Jadi contoh formatnya akan seperti ini. Jadi pasal 1, nanti judulnya ya saudara, pasal 1, kalau saudara misalnya memilih satu frasa ini, pada zaman para hakim memerintah, maka saudara akan jelaskan pokok pikiran dan kata frasa yang penting yang saudara pilih ini apa, gitu ya. Kemudian penjelasan, kata frasanya itu adalah pada zaman hakim-hakim, kemudian penjelasan ini berupa pokok pikiran dari kata frasa yang penting itu, lalu pelajarannya dari frasa yang saudara pilih itu, saya belajar apa, lalu aplikasinya saya ingin apa, gitu ya. Jadi saudara yang akan saudara bagikan bukan kata-kata miring ini atau yang dalam kurung ini, enggak usah saudara tulis nanti. Yang saudara bagikan ke grup adalah kata-kata pentingnya ini 1, 2, 3, dan 4 itu yang saudara akan bagikan kepada teman-teman di grup, gitu ya. Nah, nanti kalau saudara nggak jelas, saudara bisa tanyakan. Nah, sampai di sini presentasi saya.